Hello, what's up everybody? It is a beautiful day. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan seperti ini. Pak David, terapinya kok kasar sekali? Apa nggak bisa lembut supaya orang nggak takut? Oke, di sini pertanyaannya seperti itu. Apakah bisa lembut? Oh bisa, bisa lembut. Cuma masalahnya, kenapa saya melakukan terapi tindakan yang terlihat kasar? Karena kebanyakan eh, yang datang ke tempat saya itu rata-rata keluhannya berat. Oke, jadi kondisi pasien tersebut mengharuskan saya menerapi dengan hasil yang semaksimal mungkin, entah dengan tarikannya, entah dengan putarannya. Itu saya harus menggunakan tenaga yang ekstra. Oke, beda lagi jika eh, pasien yang datang keluhannya ringan atau cuma cewek-cewek yang kecapean, sakit pinggang, atau cuma keluhan frozen shoulder ringan. Itu berbeda penanganannya gitu loh. Oke. Kenapa kok pasien saya kebanyakan keluhannya berat-berat? Karena itu rekomendasi dari tetangganya, saudaranya yang sebelumnya sudah ke sini dan mengalami keluhan yang sama beratnya juga. Gitu loh. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan. Kalau kalian keluhannya ringan, seperti cewek-cewek ya yang mungkin terlalu lama duduk, terlalu lama main HP, cuma ingin merasakan sensasi kretek-kretek, kalian nggak perlu datang ke tempat saya gitu loh. Datang saja ke terapis-terapis yang memang spesialis menangani keluhan-keluhan ringan gitu loh. Oke, karena saya berbeda metodenya. Jadi karena itu saya bela-belain beri peralatan mahal yang sering digunakan kiropraktor Amerika supaya apa? Supaya menunjang kinerja saya gitu loh. Beda cerita jika pasien saya cuma cewek-cewek atau cuma orang yang keluhan pegel-pegel ringan, itu mereka nggak perlu beli peralatan mahal atau tenaga yang ekstra. Nggak perlu. Semua itu tergantung kondisi. Lah kalau cuma keluhan cewek-cewek ringan sakit pinggang karena banyakan duduk, jujur ya 10 menit tuh udah beres. Iya, jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Harusnya kalian itu melihat bagaimana pasien saya dan bagaimana cara saya menangani gitu loh. Emang kalian nggak lihat ya, pasien yang datang ke saya itu contohnya orang yang stroke, orang yang lumpuh, orang yang kaki panjang sebelah, sakit saraf kejepit sudah hampir 10 tahun. Lah, 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 lah. Ini ceritanya pripun, Pak? Sakit ngeten iki. Kecedet sampai ngeten iki. Oh, ngoten. Wonten rasul itu. Nggih pun roko. Oh, jenenge sapa sampean? Windy. Oh, ya Allah. Yang kira nggak kuat, Mbak? Mriki sing mboten kuat. Oke, saiki kuat toh? Aci resti ya. Lungguh sik ra apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas ya, hati nggih. Mau nih gak nek tenagane lho Mbak ya. Kalau terapisnya nggak berilmu, nggak kompeten, pengecut, mereka aja nggak akan berani menangani kasus seperti yang saya tangani gitu loh. Jadi mungkin kalian lebih suka melihat terapis yang penanganannya lembut, penanganannya ringan gitu ya, yang lihat banyak gitu loh. Ya karena mereka mungkin nggak berani menangani pasien seperti yang saya tangani. Oke, entah mereka itu pengecut, entah ilmunya kurang nyampe, entah karena apa saya nggak tahu. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan. Kadang saya kasihan kenapa? Orang yang kena saraf kejepit parah, tapi mereka datang ke, maaf ya, terapis yang
spesialis menangani keluhan-keluhan ringan, otomatis apakah sembuh? Nggak bakal, bos. Oke. Memang kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi harus disertai dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Karena itu saya beli entah peralatan saya jutaan, terus tenaga saya yang keluarkan ekstra. Itu sebenarnya untuk menunjang kinerja saya untuk memaksimalkan hasil dari kesembuhan pasien itu gitu loh. Jadi begini ya, kalau kalian merasa terapi saya ngeri, itu kalian nggak harus datang ke tempat saya. Silahkan pilih terapis-terapis yang spesialis menangani keluhan ringan. Iya, jadi kalau keluhan kalian ringan, nggak perlu terapisnya itu beli peralatan jutaan, terus tenaga yang dikeluarkan ekstra, terus terapisnya harus dalam artian badannya besar biar tenaga perlu. Enggak, terapisnya itu ibaratnya gizi buruk pun kalau keluhannya ringan ya tetap sembuh gitu loh. Oke, jadi menempatkan sesuatu itu harus. Oke, jika karakter saya yang apa adanya, tindakan saya yang jujur, kalian anggap itu sebagai sebuah kekasaran, ya silahkan. Oke, mungkin sebagai terapis, saya tidak pandai marketing, saya tidak pandai gimmick. Oke, karena paling utama bagi diri saya adalah kejujuran. Percuma jika sebagai terapis saya pandai marketing, oke, sewa buzzer untuk meningkatkan view, untuk meningkatkan follower. Tapi jika pasien yang datang terapi setelah terapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, buat apa? Buat apa? Karena itu saya lebih suka pasien tersebut datang karena rekomendasi temannya, saudaranya, tetangganya sendiri yang sudah merasakan terapi tersebut, gitu loh. Oke. Oke, dalam artian tersebut ya analoginya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa berpikir secara logika lah, oke? Terima kasih.